'Cause you are the reason why I'm still hanging on. 'Cause you are the reason why my head is still above water. And if I could, I'd get you the moon and give it to you. Metode merupakan cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan guna mencapai apa yang telah ditentukan. Kemudian, pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kemudian, yang terakhir itu fikih. Fikih merupakan ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil tafsil atau dalil yang jelas. Jadi yang dimaksud dengan metode pembelajaran fikih merupakan suatu cara menyampaikan materi pembelajaran fikih dari seorang pendidik kepada peserta didik dengan memilih satu atau beberapa metode mengajar sesuai dengan topik pokok materi. Nah, yang kedua yaitu prinsip-prinsip metode mengajar. Di antaranya yang pertama yaitu setiap metode mengajar senantiasa bertujuan. Artinya, pemilihan dan penggunaan sesuatu metode mengajar adalah berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, pemilihan sesuatu metode mengajar yang menyediakan kesempatan belajar bagi murid harus berdasarkan kepada keadaan siswa, pribadi guru, dan lingkungan belajar. Yang ketiga, metode mengajar akan dapat dilaksanakan secara lebih efektif apabila dibantu dengan alat bantu mengajar atau berupa audiovisual. Yang keempat, di dalam pengajaran tidak ada sesuatu metode mengajar pun yang dianggap paling baik atau paling sempurna. Metode yang baik apabila berhasil mencapai tujuan mengajar. Yang kelima, setiap metode mengajar dapat dinilai apakah metode itu tepat atau tidaknya. Penilaian hasil belajar menentukan pula efisiensi dan efektivitas sesuatu metode mengajar. Yang keenam, penggunaan metode mengajar hendaknya bervarietas. Artinya, guru hendaknya menggunakan berbagai ragam metode sekaligus, sehingga siswa berkesempatan melakukan berbagai kegiatan belajar atau berbagai proses belajar, sehingga mengembangkan berbagai aspek pola tingkah laku murid. Nah, yang ketiga, macam-macam metode pembelajaran fikih. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah merupakan teknik penyampaian pesan pengajaran yang sudah lazim dipakai oleh para guru di sekolah. Ceramah diartikan sebagai penyampaian bahan secara lisan oleh guru di muka kelas. Dalam metode ceramah digunakan untuk menyampaikan pengantar pelajaran yang akan ditempuh. Ceramah sebagai pengantar untuk memulai pelajaran dan petunjuk agar dalam pelaksanaan tidak mengalami kesulitan. Dalam pembelajaran fikih, metode ceramah digunakan agar dapat merangsang siswa dalam menerima pelajaran. Selama mengajar menggunakan metode ceramah, ada beberapa hal yang harus diamati, di antaranya. Yang pertama, dalam menerangkan pelajaran, kata-kata yang digunakan harus sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, sesekali menggunakan papan tulis atau media lainnya untuk menjelaskan pokok bahasan yang akan disampaikan. Yang ketiga, banyak mengulang istilah-istilah yang digunakan secara jelas, agar bagi siswa yang kurang atau lambat kemampuannya dapat mengerti maksudnya. Yang keempat, banyak memberikan pertanyaan umpan agar siswa dapat terangsang untuk mengikuti secara aktif. Metode tanya jawab, di mana metode tanya jawab adalah penyampaian pesan pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan siswa memberi jawabannya, ataupun sebaliknya, siswa diberi kesempatan untuk bertanya dan guru yang menjawabnya. Metode ini biasa digunakan pada awal pembelajaran ataupun pada akhir pembelajaran. Metode ini digunakan ketika memulai pembelajaran atau pada saat guru melakukan evaluasi secara acak.
dengan melemparkan pertanyaan kepada beberapa siswanya. Misalnya, bagaimana cara sholat yang benar? Maka dengan satu pertanyaan semua siswa akan terangsang untuk menjawab pertanyaan tersebut. Demikian pula siswa diberi kebebasan seluas-luasnya untuk mengemukakan pendapatnya yang telah menjadi pengalamannya masing-masing. Yang ketiga yaitu metode demonstrasi, di mana metode demonstrasi adalah suatu cara mengajar yang dilakukan oleh seorang guru atau orang lain yang dengan sengaja diminta atau siswa sendiri ditunjuk untuk memperlihatkan kepada kelas tentang sesuatu proses atau cara melakukan sesuatu. Misalnya, cara sholat yang benar, cara berwudu yang benar. Dan dalam pembelajaran fikih, langkah yang ditempuh pertama seorang guru adalah menentukan materi. Dalam hal ini, materi yang akan dibahas misalnya cara sholat yang benar, serta cara wudu yang benar. Jadi untuk mengajar kelas 1, misalnya metode demonstrasi sangat memegang peranan penting di samping metode drill. Karena bagi anak-anak kelas 1 yang pola berpikirnya masih nyata, maka dalam mengajarkannya materi tidak boleh hanya dengan ceramah saja, tetapi disertai dengan contoh peragaan. Metode resitasi. Metode ini bisa disebut metode pekerjaan rumah karena siswa diberikan tugas khusus di luar jam pembelajaran. Metode ini dilakukan apabila guru mengharapkan pengetahuan yang diterima siswa lebih mantap. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keterampilan khusus dalam mengerjakan sesuatu dan memantapkan pengetahuan yang telah diterima oleh para siswa. Penerapan metode resitasi dalam pembelajaran fikih adalah untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi yang diajarkan dalam materi hukum halal dan haram. Poin E, metode drill. Metode ini juga disebut dengan metode latihan. Dimaksud untuk memperoleh ketakasan atau keterampilan diri terhadap apa yang dipelajarinya, karena hanya dengan praktek secara praktis pengetahuan dapat disempurnakan dan disiap-siagakan. Metode ini menjadi metode utama dalam pembelajaran fikih agar siswa dapat dengan cepat melakukan dengan benar hukum-hukum agama. Itu teknik pembelajaran fikih di madrasah ibtidaiyah. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Teknik pembelajaran merupakan cara guru menyampaikan bahan ajar yang telah disusun sebelumnya berdasarkan pendekatan yang dianut. Teknik yang digunakan oleh guru tergantung pada kemampuan guru atau siasat agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teknik pembelajaran fikih adalah cara khusus yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang cocok dengan karakter siswa dalam mata pembelajaran fikih. Teknik yang digunakan yang pertama yaitu teknik ambak, yaitu suatu teknik penting dalam quantum teaching. Ambak merupakan kepanjangan dari apa manfaat bagiku. Teknik ini menekankan bagaimana sedapat mungkin bisa menghadirkan perasaan dalam diri siswa bahwa apa yang mereka pelajari akan memberikan manfaat yang besar. Ambak bisa dijelaskan sebagai berikut ini, yaitu yang pertama A. Apa yang dipelajari dalam pembelajaran akidah akhlak ataupun dalam pembelajaran fikih. Contohnya dalam pelajaran fikih itu tentang sholat, yaitu bagaimana guru menetapkan prinsip dari sholat tersebut sehingga anak ini dapat menentukan berbagai tema dan contohnya. Selanjutnya yaitu B bagiku, yaitu manfaat apa yang akan diperoleh di kemudian hari dengan mempelajari semua itu. Contohnya guru menjelaskan manfaat yang akan diperoleh setelah belajar tentang puasa, yaitu siswa mampu melatih diri untuk menahan nafsu diri, baik menahan lapar, haus maupun yang lainnya. Yang kedua yaitu teknik tandor. Tandor adalah kepanjangan dari yang pertama yaitu tumbuhkan.
Seorang guru tidak hanya memposisikan diri sebagai pentransfer ilmu pengetahuan saja, tapi juga berperan sebagai fasilitator, mediator, dan motivator. Kemudian A. Alami. Guru harus bisa menghadirkan suasana yang alamiah, serta tidak membeda-bedakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Semua siswa harus sama mendapat perlakuan dari guru. Kemudian N. Namai. Guru sedapat mungkin memberikan pengantar terhadap materi yang akan dibahas dengan menyediakan kata kunci dan konsep untuk siswa, sehingga diharapkan guru dapat membuat sesuatu yang dianggap sulit menjadi sesuatu yang mudah. Kemudian demonstrasikan. Sering kali kita jumpai ada siswa yang mempunyai keragaman kemampuan, akan tetapi mereka tidak mempunyai keberanian untuk menunjukkannya. Dalam hal ini, guru harus tanggap dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan karya mereka kepada orang lain. Kemudian ulangi. Pengulangan materi dalam suatu pembelajaran akan sangat membantu siswa dalam mengingat materi yang disampaikan oleh guru dengan mudah. Kemudian rayakan. Keberhasilan dan prestasi yang diraih siswa, sekecil apapun, harus diberi apresiasi oleh guru. Teknik Arias, yaitu terdiri dari assurance, yaitu sikap percaya diri yang perlu ditanamkan pada diri siswa. Relevan, berhubungan dengan kehidupan siswa, baik yang sekarang, akan datang, maupun yang telah dimiliki. Interest, berhubungan dengan minat ataupun perhatian siswa. Assessment, berhubungan dengan evaluasi terhadap siswa, yang dimana sebagai bahan pokok dalam pembelajaran yang memberikan keuntungan bagi guru dan siswa. Satisfaction, berhubungan dengan rasa bangga, puas atas hasil yang telah dicapai. 4. Teknik PAKEM, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pembelajaran aktif itu pembelajaran yang harus mencapai suasana sedemikian rupa. Kreatif itu peran aktif dari siswa yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan generasi yang kreatif. Efektif itu pembelajaran efektif karena peserta didik mengalami berbagai pengalaman baru dan perilakunya menuju titik akumulasi kompetensi yang diharapkan. Menyenangkan. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang di dalamnya terdapat interaksi yang kuat antara pendidik dan peserta didik. Era assim quando olhavas para mim.